Ya, sebelumnya pemirsa, seorang terapis belia di Delta Spa ditemukan tewas di sebuah lahan kosong di kawasan Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Hingga kini penyelidikan kasus kematian tersebut masih dilakukan dan berikut adalah sejumlah fakta yang terungkap dari tewasnya terapis belia tersebut. Penyelidikan kasus kematian terapis Delta Spa berinisial RTA terus dilakukan. Sejumlah fakta kini terungkap dari tewasnya sang terapis belia tersebut. Ada simpang siur mengenai usia korban. Rilis resmi Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan menyebutkan korban berusia 25 tahun. Namun pihak keluarga mengungkap usia korban 14 tahun. Fakta lainnya adalah RTA diketahui awalnya bekerja di Delta Spa Bali sekitar 8 bulan, lalu dimutasi ke cabang Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Setelah RTA ditemukan tewas, sang kakak menyebut adiknya sempat mengeluh aturan membayar denda sebesar 50 juta rupiah jika ingin keluar dari pekerjaannya. Dalam video CCTV, korban sempat terlihat bolak-balik ke kamar sendirian, bahkan mencoba menghindar dari pantauan CCTV. Jenazah RTA diautopsi di Puslap 4 Polri. Hasil autopsi akan mengungkap penyebab kematian RTA. Polisi juga telah memanggil manajer Delta Spa untuk klarifikasi soal rekrutmen dan kondisi kerja. Fakta terakhir ada dugaan eksploitasi pekerja anak karena usia korban di bawah 18 tahun dan bekerja di spa dewasa. Polisi juga mengevaluasi kemungkinan dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Tim TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui perkembangan informasi tewasnya terapis Spa Delta di kawasan Pejaten Barat, kita akan sapa rekan Brilian Syahheran langsung dari Polres Jakarta Selatan. Selamat malam Brilian, silakan dengan laporan Anda. Baik Tiara dan juga pemirsa, betul sekali hari ini Polres Metro Jakarta Selatan ini memulai dari proses penyelidikan atas kasus kematian RTA, seorang terapis dari Delta Spa yang dinyatakan ditemukan tewas meninggal dunia di sebuah lahan kosong di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Di mana hari ini betul sekali pihak kepolisian ini mengambil langkah lanjutan dengan menyerahkan sampel organ tubuh korban ke tim forensik Puslap 4 Polri untuk kemudian mendapatkan keterangan dari penyebab kematian korban. Apakah ini terdapat unsur tindak pidana, kekerasan atau dari penyebab kematian lainnya. Adapun juga pada pekan ini pihak kepolisian berencana untuk memanggil begitu dari owner atau pemilik dari Delta Spa untuk kemudian nantinya akan berfokus pemeriksaan terhadap dari detail atau fakta-fakta terkait dari proses perekrutmen dari RTA dan juga dari RTA sendiri begitu sehari-harinya, begitu juga dan nantinya ini selain itu juga disampaikan oleh Kepala Kanit Perlindungan Perempuan dan juga Anak PPA Polrestro Jakarta Selatan yakni AKP Citra Ayu yang menjadwalkan begitu nanti proses pemeriksaan ini akan berlangsung pada hari Kamis mendatang. Dan juga disampaikan oleh Kanit PPA bahwasanya berdasarkan dari hasil pemeriksaan medis sementara ini RTA ditemukan meninggal dunia tidak sedang dalam keadaan hamil atau pernah hamil. Dan juga nanti adanya pemeriksaan dari petugas Dukcapil Indramayu Jawa Barat untuk kemudian memberikan keterangan terkait dari usia RTA sesuai dengan data kependudukan. Hingga saat ini tim penyelidik telah memeriksa setidaknya 14 saksi, baik itu dari keluarga korban, kemudian juga dari rekan kerja, petugas keamanan, hingga warga setempat yang menemukan jasad korban. Dan kalau kita bisa mengulas kronologinya, Tiara dan juga pemirsa, bahwa RTA ini ditemukan meninggal dunia pada Kamis 2 Oktober di sebuah lahan kosong di kawasan Pejaten Barat di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan dari keluarga korban, sang kakak yang berinisial F ini kemudian melaporkan kematian RTA ke Polrestro Jakarta Selatan akan dugaan eksploitasi. Pasalnya dari sang kakak ini mengklaim bahwa usia dari RTA ini masih 14 tahun. Dan RTA sebelumnya bekerja di Delta Spa di Bali selama 8 bulan sebelum akhirnya dimutasi di Delta Spa yang ada di Jakarta. Dan dari Kanit PPA Polrestro Jaksel ini AKP Citra menambahkan bahwa pihak kepolisian sebagian saat ini telah mengamankan KTP dan juga salinan KK. Dan dari kedua
barang begitu yang tadi disita itu tidak berbeda begitu dari baik itu nama maupun usia. Pasalnya dari KTP yang sudah diamankan ini disebutkan bahwa RTA ini berusia 25 tahun. Dan ditambahkan juga dari keluarga korban yakni berinisial F ini mengatakan bahwa korban mendapatkan informasi lowongan pekerjaan ini melalui platform media sosial TikTok. Dan ini tentunya menjadi hal untuk masyarakat untuk lebih waspada terkait dengan informasi yang beredar di media sosial. Dan kasus ini Tiara dan juga pemirsa mendapat atensi dari Direktorat Perlindungan Anak dan juga Perlindungan Perdagangan Orang dari Bareskrim Polri. Dan pihak penyelidik Polrestro Jakarta Selatan tentunya nanti akan terus menelusuri dan mendalami lagi dari latar belakang kematian RTA, termasuk menggali dugaan terjadi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dan nantinya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tambahan untuk kemudian menggali dan juga mengembangkan dari temuan di lapangan. Begitu. Sementara demikian, Tiara, kembali ke Anda di studio. 14 saksi telah diperiksa dan hingga saat ini polisi masih terus melakukan pendalaman. Terima kasih atas laporan Anda, Brilian Syaheran, langsung dari Polres Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.